Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita akan membahas video terbaru dari Pendeta Albert Rumampuk yang seperti biasa mengulang-ulang kesalahpahaman Protestan. Jadi Protestan itu tidak mau belajar karena jika mereka belajar, mereka terpaksa harus menjadi Katolik. Karena itu mereka harus tetap membiarkan diri dibodohi agar punya alasan untuk menjadi Protestan. Itulah pengamatan saya terhadap banyak ajaran pendeta Protestan. Mereka akan memanipulasi seolah-olah merasa lebih tahu Alkitab daripada 1500 tahun kekristenan dan memaksa Anda untuk mengikuti tafsir pribadi mereka. Sayang sekali, untuk Anda yang mengaku Kristen, mari kita lihat mengapa Albert Rumampuk mati-matian menolak doa kepada orang-orang kudus. Ya, dalam video terbarunya dia mengatakan bahwa Patrice Allegro menjadikan malaikat sebagai kambing hitam. Tapi daripada bermain pingpong ayat sana sini dan membuang argumen sana sini, mari kita langsung ke bawah. Di Protestan ada doa tanpa altar. Ya, Protestan sebagaimana yang diwakili oleh Albert Rumampuk. Ketika Protestan menyembah Tuhan yang tidak hadir. Sayang sekali. Ini adalah tanggapan atas logika terbalik dari Albert Rumampuk. Albert Rumampuk pernah berkata dengan mimik serius seolah telah menemukan kebusukan terbesar umat Katolik. Kalau kalian berdoa kepada Maria, maka kalian menyembah dia, karena doa sama dengan penyembahan. Ini poin penting yang harus kita tangkap. Doa sama dengan penyembahan, menurut Albert Rumampuk. Ini logika yang terasa meyakinkan jika kita hidup dalam gua Plato dan hanya mengenal bayangan sebagai kenyataan. Ingatkan mitos gua dari Plato? Mari kita kupas secara tuntas. Apakah benar doa otomatis berarti penyembahan? Dan apakah umat Protestan benar-benar menyembah Tuhan? Karena yang terjadi adalah umat Protestan berdoa kepada Tuhan. Dan karena berdoa itu penyembahan, maka umat Protestan menyembah Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat. Doa tidak sama dengan penyembahan. Ini distingsi yang sengaja dilupakan oleh Protestan Albert Rumampuk. Nah, kalau Albert Rumampuk yang dalam videonya dia mengatakan, saya belum baca Konsili Efesus. Oh ya, jadi iman Anda ini datang dari mana? Turun dari surga kah? Dalam teologi Katolik dan tradisi Kristen purba, tidak semua doa adalah penyembahan. Ada latreia, hanya bagi Allah, penyembahan sejati dalam kurban. Ada dulia, hormat kepada orang kudus. Ada hiperdulia, penghormatan tertinggi kepada Maria. Dan ada proskunesis, sujud. Bisa kepada raja, pemimpin, atau figur spiritual. Bahkan bisa kepada Albert Rumampuk. Albert mencampur semua ini menjadi satu. Dan mereka tidak peduli. Ya. Kalau kamu berdoa kepada Maria, berarti kamu menyembah dia. Karena itu, Protestan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka itu sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Nanti akan kita lihat. Padahal, saudara-saudara, coba kita lihat. Kita juga minta doa dari teman, dari pastor, dari pendeta, atau dari umat yang lain. Apakah itu juga penyembahan atau sekedar permintaan tolong? Terserah. Kalau di kelompoknya Albert Rumampuk minta tolong teman kamu untuk berdoa, itu berarti menyembah dia. Itu kamu, kesalahan kamu. Ya. Jika iya, maka Protestan yang minta didoakan oleh jemaat juga telah menyembah manusia. Dan tampaknya seluruh persekutuan doa mereka adalah arena penyembahan berhala. Ya. Nah, sekarang poin yang penting yang tidak dipelajari oleh Albert Rumampuk sebagai seorang Protestan, penyembahan itu sama dengan kurban, dan tanpa kurban Anda tidak menyembah. Catat baik-baik, Albert Rumampuk. Tanpa kurban Anda tidak menyembah. Dan memang di Protestan tidak ada penyembahan.
yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Dan karena tidak ada penyembahan, Anda menganggap doa kepada Tuhan adalah penyembahan. Dan karena itu Anda tidak mau berdoa kepada yang lain, karena bagi Anda berdoa adalah penyembahan. Bisa tangkap Pak Albert? Dalam kitab suci, dari Habel sampai Yesus, penyembahan selalu berhubungan dengan kurban. Bahkan Kristus menyerahkan dirinya sebagai kurban yang harum bagi Allah. Efesus bab 5 ayat 2. Dan dalam Ekaristi, kurban salib itu dihadirkan kembali secara sakramental. Disitulah penyembahan yang sejati terjadi. Ya. Bukan sekedar doa. Doa saja belum persembahan. Doa saja belum penyembahan. Penyembahan yang sejati itu melalui kurban. Nah, mari kita lihat apa masalahnya. Katolik punya altar, Katolik punya imam, Katolik punya kurban, yaitu Kristus sendiri, tubuh dan darahnya. Protestan, kumpulan dari Albert Rumampuk, tidak punya semua itu. Jadi ketika Protestan berkata kami menyembah Tuhan, yang mereka maksud adalah kami menyanyi dan menangis emosional sambil membayangkan Yesus di hati, dan kami berdoa kepada Yesus, tapi tanpa altar, tanpa kurban, dan tanpa hadirat real dari Kristus, tanpa presensia realis. Bukan. Mereka, Albert Rumampuk dan kawan-kawan, bukan sedang menyembah Tuhan, mereka sedang mengenang Dia sambil menyetel musik minor, lalu berdoa Bapa kami. Dan doa Bapa kami dianggap sebagai penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada proyeksi pribadi sebenarnya ini adalah idola baru. Dan inilah paradoksnya. Protestan mengecam Katolik karena berdoa kepada Maria, tapi mereka sendiri menyembah Tuhan yang bukan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, melainkan proyeksi teologis hasil tafsir masing-masing. Dan disinilah bahaya laten tersembunyi. Ketika Anda menolak otoritas gereja, Anda memilih teologi sendiri. Oh ya, teologinya Pak Albert Rumampuk itu versi yang mana ya? Ada 60.000 varian Protestan. Pak Albert dari varian mana? Kemungkinan Calvinisme ya. Ketika Anda membuat teologi sendiri, Anda menciptakan Tuhan versi pribadi. Ketika Anda menyembah Tuhan versi pribadi, Anda menyembah berhala. Maka justru mereka yang terus berteriak jangan menyembah selain Allah telah menciptakan ilah baru bernama Tuhan menurut tafsir saya. Yang paling penting, saudara-saudari, tanpa iman, tanpa kurban, tanpa hadirat, Anda menyembah siapa? Albert Rumampuk, siapa yang Anda sembah? Anda tidak menyembah, Anda berdoa. Dan ketika Anda berdoa, Anda menganggap itu penyembahan, bukan? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Albert Rumampuk. Jika tidak ada imam, tidak ada kurban, tidak ada altar, tidak ada sakramen, maka Anda tidak menyembah siapa-siapa. Anda hanya bisa berdoa Bapa kami. Dan karena tidak punya penyembahan, Anda anggap doa Bapa kami itu sebagai penyembahan. Maka tidak heran kamu melarang doa kepada orang lain, karena itu sama dengan menyembah orang lain. Jadi tentu saja dalam logika Protestan Albert Rumampuk, Anda hanya bisa berdoa Bapa kami, karena dengan doa Bapa kami Anda menyembah Tuhan. Sementara dalam pandangan Katolik, Anda tidak menyembah apa-apa, ya, karena doa tidak sama dengan penyembahan. Kristus tidak hadir dalam simbol di Protestan. Dia hadir dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam sah. Dan tanpa itu Anda menyembah gambaran, bukan yang hadir. Jadi ironi yang tragis ya, menolak Maria tapi menyembah imajinasi. Mereka ini menuduh Katolik menyembah Maria karena berdoa kepadanya, ya, karena mereka menyembah Tuhan dengan berdoa Bapa kami. No, orang Katolik tidak menyembah Tuhan dengan berdoa Bapa kami. Orang Katolik menyembah Tuhan dengan merayakan Ekaristi. Dan jujur Pak Albert, tidak ada perayaan Ekaristi di Protestan. Jadi orang Katolik paham kalau Anda mati-mati menolak doa kepada Maria.
Karena doa bagi Anda sama dengan penyembahan. Sampai sini paham? Ya. Katolik memohon doa bukan mempersembahkan kurban kepada Maria, bukan. Tapi Albert Rumampuk dan teman-teman Protestannya berdoa kepada Tuhan tanpa mempersembahkan apapun, dan itu bukan penyembahan. Tanpa kurban tidak ada penyembahan, tanpa ekaristi tidak ada kehadiran nyata, ya. Tanpa sakramen tidak ada altar. Maka Tuhan yang Albert Rumampuk doakan adalah proyeksi emosional. Sebut saja idola baru yang dibungkus musik pujian. Jadi pesan saya kepada Pak Albert, kalau Anda berdoa itu sudah penyembahan, jangan salahkan Katolik, karena Katolik punya penyembahan yang lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar berdoa. Sampai sini paham Pak Albert? Ya. Jadi mari Albert Rumampuk kembalilah ke altar. Tuhan yang benar tidak hadir dalam mimpi dan lagu. Dia hadir dalam daging dan darah di altar ekaristi. Kalau mau menyembah Tuhan, bukan cuma berdoa Bapa kami. Kalau mau menyembah Tuhan, bukan berdiri di atas altar dan menjelaskan tafsiran pribadi Anda kepada orang, memaksa orang untuk ikut tafsiran pribadi Anda. Kalau mau menyembah Tuhan, Anda datang ke altar, terimalah Kristus dalam rupa roti dan anggur, bersujudlah di hadapan kurban anak domba, bukan berdoa Bapa kami. Di luar itu, semua penyembahan adalah nostalgia kosong, dan doa kepada Tuhan yang tidak disertai kurban adalah monolog emosional yang mengarah ke langit kosong. Anda boleh menuduh Patrice Allegro mengkambing hitamkan malaikat, tapi karena Anda tidak punya penyembahan. Sekali lagi, di Protestan tidak ada penyembahan. Yang ada adalah doa kepada Tuhan, atau dalam istilah Katolik, dulia kepada Tuhan. Karena Anda hanya bisa berdulia kepada Tuhan, maka Anda membatasi, tidak bisa berdulia lagi kepada Maria. Karena kalau berdulia kepada Maria, maka akan sama dengan dulia kepada Tuhan, kan, bagi Anda. Katolik tidak, bro. Latria dengan kurban itu hanya kepada Tuhan, dan itu tidak ada di Protestan. Ini akar masalahnya kenapa orang seperti Deking Gares, MYM, Padre Smith mati-matian mengatakan bahwa berdoa kepada Maria adalah penyembahan berhala. Karena apa? Anda hanya bisa berdoa kepada Tuhan tanpa bisa menyembah Tuhan. Saya kira bisa tangkap, ya. Di Protestan tidak ada penyembahan, Anda hanya bisa berdoa kepada Tuhan, maka karena hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Anda tidak boleh juga berdoa kepada yang lain, karena akan sama dengan Tuhan. Itu masalah Protestan, jangan dibawa ke Katolik. Karena Katolik jelas latria, hiperdulia, dan dulia. Dan itu sudah ada sejak Konsili Efesus. Protestan kan baru muncul abad ke-16. Kenapa kamu paksakan tafsiran pribadi Luther, Calvin, dan Zwingli untuk mengganti kekristenan selama 1500 tahun? Coba Pak Albert pikir-pikir, berhentilah menjadi Protestan, karena Protestan tidak berguna dan merusak kekristenan. Ya kan? Begitu.